Allah itu menceritakan ketiga sifat dari anak itu adalah ada anak yang kemudian mereka menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah di dalam surat At-Taghabun 15. Sesungguhnya yang kedua, ada anak itu yang menjadi fitnah. Fitnah itu adalah ujian bagi orang tuanya. Dan itu kita dapati dalam kehidupan bermasyarakat. Kita sering jumpai ada anak-anak yang kemudian mereka menjadi fitnah bagi kehidupan orang tuanya. Ada anak yang lahir kemudian jantungnya bocor, itu disebut dengan fitnah. Ada anak yang dilahirkan menjadi autis. Ada anak yang kemudian dilahirkan memiliki cacat mental, cerebral palsy ataupun Down syndrome. Dan itu menjadi fitnah. Dan kita harus paham, ikhwan, sesungguhnya kalau kita mendapati kejadian-kejadian yang semacam itu, ada teman kita, ada sahabat kita sampai kemudian memiliki anak cerebral palsy Down syndrome, jangan mengkait-kaitkan itu dengan sesuatu dalam hidupnya. Seperti mengatakan, dulu sih istri kamu nabrak kucing makanya anakmu kayak gini. Tidak ada hubungannya kucing dengan anak kita dan bagaimana sifat anak kita. Dulu kamu sih ketika istrimu kemudian mengandung, kamu menginjak kecoa, ini anaknya kayak gini. Maka itu tidak ada. Memang ada anak yang kemudian menjadi fitnah, di mana ketika dia menjadi fitnah itu merupakan bagian dari salah satu sifat anak yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Makanya kita harus paham, kalaulah anak pada waktu sebelum dia dilahirkan bisa memilih menu sebagaimana kita memilih menu di warung makan, pastinya anak-anak yang hari ini kita lihat cacat mental, Down syndrome, tidak sempurna, pasti mereka akan memilih menjadi anak yang normal sebagaimana anak normal yang lainnya. Tapi kita harus paham, ketika mata kita suka mencibir anak-anak yang kuna kemudian berkebutuhan khusus, kita harus ngerti, ikhwan, mereka pun tidak bisa memilih ketika mereka dilahirkan, tetapi itu menjadi bagian dari fitnah yang Allah berikan untuk menjadi ujian kebaikan bagi kehidupan ibu dan bapaknya. Makanya Masya Allah, itu salah satu di antara orang yang saya kenal betul memiliki anak yang menjadi fitnah itu adalah ibu dan bapak saya. Bapak dan ibu saya memiliki anak yang pertama cerebral palsy. Cerebral palsy itu kayak kemudian Down syndrome. Jadi mereka itu memiliki tubuh fisik orang dewasa, tetapi jiwa mereka itu kayak anak kecil di bawah 3 tahun atau di bawah 4 tahun. Makan harus disiapkan. Bahkan sampai umurnya kakak saya yang pertama 53 tahun, anak saya kemudian kakak saya perempuan itu umurnya 43 tahun, tetapi Masya Allah sampai segitu umurnya, sampai mengancingkan baju pun kemudian beliau itu belum bisa berdua itu. Mandi harus dimandikan, istinja harus dibantu seumur hidupnya. Dan itu merupakan bagian dari fitnah yang Allah berikan ketika menjadi ujian bagi ibu dan bapak saya. Makanya Masya Allah, kalau ada anak-anak yang dilahirkan dalam kondisi yang semacam itu, fahami, itu adalah titipan produk surga yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Tidak usah menyalahkan takdir, karena menyalahkan takdir itu akan menyempitkan dada kita. Tetapi yang kita lakukan adalah mencoba bersyukur atas segala ketetapan takdir yang Allah berikan kepada kita, karena Allah itu tidak pernah mendolimi kehidupan hambanya. Kalau ada di antara kita yang suka berkata, Allah dolim sama saya, lalu saya akan bertanya, terus yang tidak dolim sama antum siapa? Padahal Allah telah mensifati dirinya itu dengan kata Rahman, dan Allah mensifati dirinya dengan sifat Rahim. Makanya anak-anak ada yang kemudian menjadi fitnah bagi kehidupan orang tuanya. Ini saya cerita sedikit tentang curhat. Saya ketika di pondok, lalu kemudian bisa membaca kitab, lalu kemudian saya dapati di kesantrian itu ada kitab-kitab, dan ketika sudah mulai bisa membaca kitab, saya masih ingat betul itu. Apa perkara yang saya cari ketika saya bisa membaca kitab? Saya cari itu bagaimana hukumnya dan fatwanya para ulama ketika mereka menyampaikan hukum tentang masalah anak-anak yang mereka tidak memiliki kesempurnaan akal ketika mereka itu dilahirkan. Ternyata saya mendapati pendapat dari Majmu' Fatawa disampaikan. Imam Taimiyah itu berkata, anak-anak yang dilahirkan dalam kondisi tidak sempurna akalnya, ada yang autis, ada yang Down syndrome, ada yang idiot, ada yang cerebral palsy, maka kemudian kelak pada waktu hari kiamat mereka tidak ditanya tentang sholatnya, mereka tidak ditanya tentang puasanya, dan mereka tidak ditanya tentang ibadahnya. Karena sholat
puasa dan ibadah itu hanya ditanyakan kepada mereka yang terkena beban taklif, dan beban taklif itu salah satunya adalah berakal, dan mereka tidak sempurna akalnya. Makanya mereka anak-anak yang istimewa semacam ini kelak ketika mereka dibangkitkan di padang mahsyar, maka sesungguhnya mereka tidak ditanya kecuali satu, ata'arifuni, kalian kenal saya sebagai Rabb yang menguasai alam semesta ataukah tidak? Maka anak-anak itu kemudian akan berkata, na'arifuka, kami kenal engkau ya Allah. Maka kemudian Allah langsung masukkan mereka ke surga tanpa hisab, untuk menggantikan semua kesulitan yang mereka rasakan ketika hidup di dunia. Tidak bisa normal layaknya kita normal ketika menjalani kehidupan. Mereka tidak bisa nikah, mereka tidak bisa punya keturunan, tetapi insya Allah mereka hanya tinggal sebentar. Ini ruang tunggu mereka sebelum mereka nanti menuju kepada surganya. Makanya kalau kita mendapati ada anak bocor jantungnya dan lain sebagainya, itu yang ketiga, dia menjadi fitnah bagi kehidupan orang tua, dan fitnah itu artinya adalah ujian. Makanya tetap tersenyum bagi setiap orang tua. Saya tidak pernah mendapati seseorang yang begitu sabar mendidik anaknya kecuali adalah ibu saya. Sering sekali ibu saya itu kadang-kadang nyisirin kakak saya, sembari kemudian dia berkata, nak, nanti kalau kamu sudah di akhirat dan dimasukkan oleh Allah ke surga, ingat ibumu, ingat bapakmu, ingat saudaramu, karena sesungguhnya tidak ada balasan bagimu kecuali adalah surga. Maka tersenyum. Siapapun hari ini di antara bapak dan ibu yang mendapatkan anak yang menjadi fitnah, pastikan itu berarti penduduk surga yang dititipkan sebentar kepada kita.